Malam Kak. Lalu pendeta Dwi. Pendeta Sugeng Dalu. Lalu Pak Weni. Pak Kurnaidi. Salam, selamat malam semuanya. Selamat malam semuanya. Sugeng Dalu Pak Korwil. Menjawab Ilham tinggi aja deh. Selamat malam pendeta. Ujung. Selamat malam. Sugeng Dalu Mas Adrian. Selamat malam. Selamat malam semuanya. Malam. Hujan sana pendeta. Di rumahnya. Iya. Ya. Kemarin hujan. Sini tadi hujan tapi sebentar. Kemarin Dinda, tadi enggak.
Shalom dan selamat malam. Saya ucapkan kepada semua pemirsa dimanapun berada. Selamat datang di dalam ibadah revival dari Distrik Jember. Mulai malam hari ini hingga pada hari Sabat nanti, kita akan bersama-sama mengikuti satu rangkaian ibadah revival dari GMHK Distrik Jember. Dan tema acara kita sepanjang 1 minggu ini adalah aman di lengannya. Dan pembicara kita atau yang akan menyampaikan firman Tuhan sepanjang 1 minggu ini adalah dari gembala-gembala jemaat yang ada di Distrik Jember dan juga dengan hamba Tuhan yang ada di Conference Jawa kawasan Timur. Untuk itu, jangan lewatkan ibadah kita dari malam ke setiap malamnya. Karena kita akan bersama-sama mendengarkan satu nasihat firman Tuhan yang sangat indah dengan tema aman di lengannya. Dan juga kami menginformasikan apabila ada permohonan doa ataupun usulan-usulan doa yang ingin untuk kita doakan bersama, silakan untuk menyampaikannya kepada kami melalui call center kami yang nomornya tertera di layar kaca pemirsa, yaitu di nomor 0821 4292 1844, atau bagi yang mengikuti via Zoom dapat disampaikan di kolom chat, dan yang mengikuti via Facebook dapat disampaikan di kolom komentar. Baik, kita akan segera mulai ibadah kita pada malam hari ini, dan sebagai pembuka mari kita bersama-sama mengundang kuasa Roh Kudus untuk memimpin kita di dalam berdoa di dalam hati kita masing-masing. Baik, sebagai lagu pembuka, mari kita bersama-sama menyanyi yang akan dipimpin oleh tim musik. Kita bersatu dalam doa. Allah yang maha besar, yang maha pengasih, yang selalu kami sembah setiap saat, sampai selama-lamanya. Kami datang padamu dengan tunduk kepala, mengucapkan puji syukur dan terima kasih, karena Tuhan telah memberikan kesempatan kepada kami semua untuk mengikuti
acara ini dari awal hingga pertengahan hingga akhirnya, biarlah itu semua menjadi kepujian dan kemuliaan bagi nama-Mu. Tolong Tuhan, Roh Kudus campur tangan dalam hidup kami, dalam hati kami masing-masing, terutama yang akan menyampaikan sebagian dari firman-Mu. Biarlah itu semua menjadikan kami bertumbuh iman kami dengan baik dan benar, bisa mencerna firman yang akan disampaikan. Tuhan, kami berharap Bapak Loho Nauman atau Pak Raymond Loho Nauman bisa membawakan firman ini untuk pertumbuhan iman kami. Kami berharap berserah bergantung hanya padamu. Campur tanganlah dalam acara ini Bapak. Kami yakin dan percaya ini semua sesuai dengan kehendak-Mu dan menjadi sukacita bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan, berikan kami semua kesehatan, jauhkan kami dari COVID-19, sehingga kami boleh mengikuti acara ini dari awal pertengahan hingga akhirnya. Ampuni dosa kami, layakkan pelayanan kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin.
Terima kasih kepada Ibu Eben dari Jemaat Semboro yang telah memimpin kita di dalam doa buka, dan juga kepada seluruh Shepherdess Distrik Jember yang telah menyampaikan satu buah lagu spesial. Dan pada saat ini tibalah bagi kita untuk mendengarkan satu pekabaran firman Tuhan dengan judul Aman di Lengannya, yang akan disampaikan oleh hamba Tuhan Pendeta Raymond Lohonoman. Beliau adalah Direktur Sekolah Sabat dan juga Pelayanan Perorangan dari Conference Jawa Kawasan Timur. Namun sebelum itu, marilah kita bersama-sama memuji Tuhan kembali. Kita menyanyikan lagu tema kita, Gembala Agung. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa bersama sebelum kita mendengarkan akan firman Tuhan. Bapa kami dalam kerajaan sorga, kami mengangkat hati dan pikiran kami kepada Tuhan, memohon belas kasihan-Mu untuk melayakan kami, baik hamba-Mu yang menyampaikan firman, maupun saudara-saudara yang akan mengikuti acara ini. Juga kami memohon pertolongan Tuhan atas alat-alat yang kami gunakan, jaringan yang menghubungkan kami satu dengan yang lain. Kiranya oleh pertolongan Tuhan, semua dapat berjalan dengan baik. Kami boleh mendapatkan berkat melalui firman-Mu pada malam hari ini. Kami serahkan kebaktian malam hari ini ke dalam tangan-Mu, di dalam nama Yesus, Juru Selamat dan Penebus kami. Amin. Baik, selamat malam. Shalom, saudara-saudara. Senang malam hari ini boleh bersama-sama dengan umat-umat Tuhan, baik yang ada di distrik Jember, Lumajang, Banyuwangi, Probolinggo, Tunjung Rejo, Asem Bagus, Semboro, dan beberapa daerah lain yang ada di sekitar melalui kegiatan KKR, seri KKR yang dimulai pada malam hari ini. Dan malam hari ini kami merasa berbahagia oleh karena selain saudara-saudara yang ada dari jemaat atau distrik Jember, saya melihat di sini ada banyak tamu. Kami melihat di sini ada Opung Sianturi dari Surabaya, kemudian Pak Ruslan dari Lawang, ada Ibu Erli dari DHI, kemudian siapa lagi yang bisa? Dr. Jim dari Manado, kemudian ada dari Pak Gibson Nuta Barat dari Selapur, kemudian Bapak bendahara kita dari Nusa Tenggara, Bapak Lumantau, lalu kemudian ada
saudara-saudara yang lain. Mohon maaf kalau saya seandainya. Oh, ada Ibu Dani dari Jakarta, ada Ibu Shirley, kemudian ada Saudari Alin dari Depok, dan saudara-saudara yang lain. Mohon maaf sekali lagi jika kami tidak dapat menyebutkan satu persatu nama-nama saudara oleh karena keterbatasan layar yang ada di depan kami ini. Nah, malam hari ini ada satu pembahasan yang diberikan oleh panitia kepada saya, dan mudah-mudahan oleh pertolongan Tuhan kita boleh memahami firman Tuhan melalui apa yang kita akan bahas bersama. Aman di lengannya, di lengan Tuhan. Marilah sebelum kita lebih jauh berbicara, mari kita membayangkan kita seperti halnya bayi ini yang kecil, kemudian digendong oleh sang ayah dengan cara seperti ini. Menurut saudara, kira-kira posisi ini atau keadaan bayi ini aman atau tidak? Saya tidak tahu bagaimana pengalaman saudara-saudara, tetapi saya tentu sebagai seorang ayah, pada waktu anak-anak kami masih bayi, saya pernah atau sering memeluk mereka atau menggendong mereka. Entah dengan cara seperti ini atau cara yang lain. Pada dasarnya, setiap ayah ketika dia menggendong atau menaruh anaknya di lengannya seperti ini, maka dia berusaha sebisa mungkin anaknya itu akan merasa nyaman dan aman di dalam lengan yang dia pegang seperti ini ya. Nah, lepas dari bagaimana saudara berpikir yang terbaik cara menggendong bayi, malam hari ini kita tidak membicarakan tentang bagaimana cara menggendong bayi. Sebelum kita lanjut, saya ingin bertanya kepada saudara-saudara. Kata apa yang paling dibenci sepanjang tahun 2020-2021 ini? Boleh ada yang memberikan jawaban? Kata apa yang paling orang tidak suka? Yang orang nggak mau? Saya pikir kita akan sepakat untuk mengatakan COVID-19. Bukan? Tidak ada orang yang suka dengan kata ini. Apapun alasan, semua kita tidak mau dengan kata ini. Apalagi kalau kita kena dengan virus ini. Ada sebuah lagu yang populer di tahun 90-an, saya pikir ya, atau 80-an akhir. Lagu yang dinyanyikan oleh Frankie Sailatua, kemudian dinyanyikan juga oleh beberapa artis yang lain. Dalam liriknya, lagu ini katakan begini, kemesraan ini janganlah cepat berlalu. Kemesraan ini ingin ku kenang selalu. Hatiku damai, jiwaku tentram di sampingmu. Hatiku damai, jiwaku tentram bersamamu. Saudara pernah nyanyikan lagu ini ya? Kemesraan ini janganlah cepat berlalu. Kemesraan ini ingin ku kenang selalu. Ini adalah lirik kepada seseorang atau kepada dua orang yang lagi jatuh cinta, yang merasa bahwa satu dengan yang lain sangat dekat, atau satu kelompok manusia yang rasa sangat erat. Tetapi jika ini ditaruh di COVID, maka lagu itu akan berbunyi seperti ini, atau liriknya akan berubah seperti ini. COVID-19, cepat-cepatlah berlalu. COVID-19, takkan ku kenang selamanya. Hatiku tidak damai, jiwaku tidak tentram di sampingmu. Benarkah demikian? Ya memang benar. Siapa mau tentram dengan COVID? Siapa yang mau rasa damai dengan COVID? Nah, ada yang rasa damai. Hari ini kemana saja saudara pergi, saudara ketakutan. Wah, jangan-jangan dia kena. Oh, jangan-jangan di tempat itu ada virus. Oh, jangan-jangan di situ ada mereka-mereka yang OTG dan lain sebagainya. Macam-macam pikiran kita menyangkut COVID-19 ini. Apalagi kalau saudara sudah melihat pemandangan seperti ini. Wow, ngeri sekali. Saya pikir tidak ada kita yang nafsu makan ketika berada di ruangan dalam keadaan seperti ini. Tidak ada yang enjoy ketika melihat pemandangan seperti ini. Tidak ada, tidak ada. Apalagi kalau saudara berada di India. India hari ini, bayangkan 117 orang mati per jam
Rata-rata 117. Jadi saudara bisa bayangkan. Berarti setiap menit itu hampir 2 orang mati. Setiap menit. Tak, 2 orang mati. Tak, 2 orang mati. Tak. Tiap menit ya. Tiap menit. Mana saudara merasa damai di tempat seperti ini? Nah, sekali lagi, hari ini tidak ada tempat yang aman. Karena corona ada di mana-mana. Walaupun orang mengatakan, oh sudah ada vaksin, sudah ada cara antigen dan lain sebagainya, tetap saja kita rasa khawatir dengan hal ini. Nah, menyangkut kejadian-kejadian yang menimpa diri kita, saudara-saudara kita, orang-orang yang kita kasihi, saya pikir kita punya daftar sendiri-sendiri. Masing-masing kita punya daftar. Siapa-siapa orang yang kita kenal dekat yang hari ini sudah tidak ada lagi. Lalu kemudian menjadi pertanyaan dalam diri kita. Ketika semua ini terjadi, where is God? Di mana Tuhan? Di mana Tuhan ketika orang yang kami cintai kena? Di mana Tuhan ketika orang yang kita ketahui dengan baik meninggal? Di mana Tuhan? Apa dia tidak mampu untuk mengatasi ini? Di mana Tuhan yang selama ini kita berdoa meminta pertolongan? Saudara-saudara, sepanjang pekan ke depan, kita akan membahas satu seri dari buku Mazmur pasal 23. Saya malam hari ini hanya bagian pendahuluan. Yang lainnya nanti akan dibahas oleh teman-teman setiap malam sepanjang pekan ini. Mazmur pasal 23 dimulai dengan pernyataan, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Kata-katanya sangat puitis, sangat luar biasa. Kita seakan-akan merasa bahwa dengan memaknai kata-kata ini, saya rasa damai, aman. Tetapi saudara-saudara, tahukah kita, pernahkah saudara menyadari bahwa penulis yang sama, di buku yang sama, buku Mazmur, satu pasal sebelum buku Mazmur 23, Mazmur yang sangat terkenal itu, ada syair yang dimulai dengan kata-kata seperti ini. Allahku, Allahku, aku berseru, mengapa engkau meninggalkan aku? Aku berseru, tetapi engkau tetap jauh dan tidak menolong aku. Allahku, aku berseru-seru pada waktu siang, tetapi engkau tidak menjawab. Pada waktu malam, tetapi tidak juga aku tenang. Padahal engkaulah yang kudus, yang bersemayam di atas puji-pujian orang Israel. Saudara-saudara, mungkinkah seruan Daud ini juga adalah seruan kita hari ini? Allahku, Allahku, aku berseru, tetapi engkau enggak dengar. Di mana engkau? Doaku sudah dari malam, siang, pagi, subuh, kemudian kembali lagi malam, terus menerus. Tetapi enggak ada jawaban. Bisnis saya semakin terpuruk, kesehatan saya semakin memburuk, teman-teman saya semakin menjauh, keadaan semakin runyam. Di mana Tuhan itu? Saudara, saya tidak akan menjawab pertanyaan ini langsung malam hari ini. Karena setiap malam ke depan kita akan membahas bagian-bagian yang ada di dalam Mazmur pasal 23. Pasal setelah Mazmur 22. Yang ingin saya bawakan malam hari ini, sebelum saya lanjut pelajaran ini, adalah bagaimana mungkin seorang yang begitu yakin dengan Allahnya di Mazmur 23, yang mengatakan, Tuhan engkau adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Bahkan sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Tapi di pasal sebelumnya, seakan-akan Daud adalah orang yang berbeda. Dia mempertanyakan tentang Tuhan. Seakan-akan ada keraguan tentang Tuhan. Saudara-saudara sekalian, sebelum kita lanjut, sebenarnya simple ketika kita mungkin mempertanyakan di mana Tuhan itu. Kok aku cari-cari nggak ketemu? Ketika saya butuh dia, di mana dia sebenarnya? Untuk menjawab itu, Mazmur 34 ayat 18 katakan Tuhan itu dekat. Dekat. Dia tidak mengatakan jauh. Walaupun kita menyadari, kita meyakini bahwa Allah itu berada di sorga. Jauh jarak sorga dengan bumi. Tetapi buku Mazmur, Daud
mengatakan bahwa Allah itu dekat. Kadang kita mendengar kalimat seperti ini. Berapa dekat Allah itu? Hanya sejauh lutut dan lantai yang bertemu. Atau dengan kata lain, hanya sejauh suara yang kita sampaikan, baik dalam hati maupun yang keluar dari bibir kita melalui doa. Sedekat itulah Allah pada waktu kita berdoa. Mazmur 34 ayat 15 mengatakan mata Tuhan tertuju kepada orang benar dan telinganya kepada teriak mereka minta tolong. Berarti Allah itu bukan Allah yang cuek, bukan Allah yang tidak menggubris. Dia adalah Allah yang memperhatikan. Nah, sekarang kita mau bicara apakah gambaran Alkitab mengenai Allah itu? Seperti apa Allah atau Alkitab melukiskan tentang Allah? Ada banyak. Jika kita ambil waktu malam hari ini untuk menjelaskan satu persatu, saya rasa tidak cukup. Bahkan kita ambil 1 minggu ini pun dibuat serial untuk menggambarkan bagaimana Allah itu juga tidak cukup. Saya hanya ambil beberapa. Sekedar untuk kita mengetahui dan meyakini bahwa Allah kita itu adalah Allah yang luar biasa. Dimulai dulu dari Mazmur 23. Bahwa Allah itu diumpamakan sebagai gembala. Seperti apa dia nanti? Itu akan kita ikuti sepanjang pekan ini. Yang berikut, Allah itu digambarkan sebagai mempelai pria, suami. Yesaya 54 ayat 5 katakan, sebab yang menjadi suamimu ialah dia atau Allah yang menjadikan engkau. Tuhan semesta alam namanya. Saya perlu memberikan keterangan di sini. Di dalam perjanjian lama, bahwa Allah itu memposisikan diri sebagai suami dan umatnya sebagai istri, maka istri baik yang dilukiskan dalam perjanjian lama maupun di dalam perjanjian baru adalah istri yang selalu menyimpang atau istri yang tidak setia. Paling tidak ada satu gambaran yang sangat jelas menggambarkan bagaimana model istri itu adalah di dalam buku Hosea. Saudara tahu kisah tentang Hosea, bukan? Dan istrinya. Saya tidak perlu membahas detail tentang bagaimana istri Hosea, tetapi kita tahu kisah keluarga ini. Dari seorang suami yang baik, memperoleh istri yang baik awalnya, tetapi akhirnya istrinya melacurkan diri, dan akhirnya tidak setia. Walaupun demikian, Allah masih menganggap umatnya itu, di mana akhirnya Hosea merupakan simbol kasih sayang Allah, dia ambil istrinya kembali untuk dijadikan istri. Nah, di perjanjian baru, gambaran bagaimana sang suami terhadap istri yang tidak setia, itu dilukiskan salah satunya melalui kisah yang ada di dalam buku Yohanes. Saudara tahu cerita tentang bagaimana wanita yang kedapatan berbuat zina dan dibawa oleh sekelompok orang di Ka'bah pagi itu di hadapan Yesus. Dan apa yang Yesus sampaikan kepada model wanita seperti ini? Alkitab katakan, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Apa yang ingin saya katakan, baik perjanjian lama maupun perjanjian baru, gambaran tentang istri yang tidak setia itu selalu disayangi, diampuni, dan kemudian diberikan kesempatan oleh sang suami. Kita tidak bicara lebih detail tentang hal ini, tetapi yang kita dapati gambaran tentang suami atau Allah di dalam Alkitab adalah gambaran suami yang baik, murah hati, penuh rasa maaf, penuh dengan belas kasihan. Yang berikut adalah gunung batu. Mazmur 62 ayat 7 disebutkan begini. Pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku. Gunung batu, kekuatanku, tempat perlindunganku ialah Allah. Gambaran tentang Allah yang berikut yang ingin saya bagikan malam ini adalah Allah sebagai gunung batu. Di mana zaman itu posisi di atas gunung batu adalah posisi yang aman ketika terjadi penyerangan.
Posisi ini adalah posisi yang paling strategis jika berperang. Karena musuh sulit untuk naik ke atas, sementara yang di atas mudah untuk menyerang. Dan Allah bagaikan posisi atau tempat strategis di mana umat Allah boleh berlindung dengan aman. Yang berikut menyangkut gambaran tentang Allah adalah perisai. 2 Samuel 22 ayat 31 katakan, adapun Allah jalannya sempurna, sabda Tuhan itu murni, dia menjadi perisai bagi semua orang yang berlindung padanya. Saudara-saudara, menyangkut akan hal ini, perhatikan kata-kata ini. Sabda Tuhan itu murni, dia menjadi perisai. Yang ingin saya sampaikan bahwa semua perintah Tuhan yang kita ikuti dengan benar, itu akan menolong kita. Dan itu akan bagaikan perisai pelindung yang menolong kita dari segala sesuatu yang berbahaya. Barangkali ketika ada sesuatu yang terjadi dalam hidup kita, jangan dulu cepat-cepat persalahkan Allah. Jangan dulu katakan bahwa, oh, Allah tidak lagi melindungi kita. Jangan-jangan selama ini semua hukum, semua perintah kita tabrak. Sehingga hal itu menyebabkan tidak ada lagi perlindungan dalam hidup kita. Ingat baik-baik, Allah itu akan tetap menjadi perisai melalui firman, melalui aturan, melalui hukum, melalui semua hal yang dia sampaikan, yang dia harapkan kita ikuti, dan itu akan menjadi pelindung bagi kita. Nah, sekarang kita datang kepada bagian inti dari pelajaran kita. Di dalam Perjanjian Lama, ada beberapa kali muncul istilah tangan yang kuat, lengan yang teracung. Bahasa Inggris bilang strong hand and stretch out arm. Apa yang dimaksudkan dengan tangan yang kuat, lengan yang teracung ini? Dari sekian banyak ayat, saya ingin saudara memperhatikan beberapa ayat ini. Mari buka Alkitab saudara. Kemudian perhatikan di dalam Ulangan 5 ayat 15, Ulangan 7 ayat 19, kemudian Ulangan 11 ayat 2, Ulangan 26 ayat 8, dan Yeskiel 20 ayat 33. Masih banyak lagi ayat yang lain, tetapi saya hanya pilih beberapa. Di dalam ayat-ayat ini selalu ada kata tangan yang kuat, lengan yang teracung. Tangan, lengan. Jadi ini adalah bagian yang tidak terpisah ya. Ini tangan, ini lengan. Atau sering orang katakan, oh ini bagian dari tangan, oke? Ini tangan. Ya. Nah, apa yang dimaksud dengan atau istilah yang dipakai di dalam Alkitab sehubungan dengan tangan yang kuat dan lengan yang teracung? Sebelum saya lebih jauh membahas, ada seorang yang bernama Sheikh Ahmed Al-Hasan Sanow, atau orang sering menjulukinya Iron Bibi. Dia dijuluki manusia terkuat di dunia. Pria yang bertubuh atletis ini, coba saudara bayangkan ya, yang tingginya 190 cm, kemudian berat 180 kg. Wow, saya rasa kalau dia masuk gereja di di gereja kita akan kesulitan untuk cari tempat duduk untuk orang ini karena besar dan berat. Nah, tiap hari dia latih tubuhnya 4-5 jam hanya untuk memperkokoh tubuhnya. Yang menarik adalah supaya dia tetap kuat, tiap hari dia makan 8 ayam. Jadi orang ini seperti halnya singa atau binatang buas lainnya ya, yang makan daging supaya kuat. Di bulan April 2018 yang lalu, dia berhasil memecahkan rekor di mana dia mengangkat batangan kayu seberat 230 kg. Saya kekuatan saya mungkin paling-paling 20, 30, ya kalau kuat mungkin 50. Tapi kalau sampai 230, remuk badan saya kalau saya mau ngangkat ya. Tapi orang ini bisa. Bukan hanya itu, pada bulan September 2018, dia membuat rekor baru di Guinness Record Book. Dia angkat seorang wanita yang beratnya 60 kg.
Saya tidak tahu berapa kilo pendeta Kurnaidi ya. Kira-kira 60-an. Bayangkan jika dia ada di orang ini ya. Pendeta Kurnaidi katakanlah 60 kilo. Atau mungkin saya tidak tahu ya berapa. Tapi orang ini bisa angkat seorang wanita yang beratnya 69 kali dalam tempo 1 menit. 1, 2, 3, 4, terus 69 kali. Saya tidak tahu apakah dia lempar ke atas atau dia angkat. Tapi dia buat rekor 69 kali mengangkat seorang wanita yang beratnya 60 kilo dalam 1 menit. Orang yang lain lagi yang saya mau cerita adalah seorang yang bernama Dimitro Kaladze. Orang ini hebat juga. Karena mampu mengangkat kuda. Ini kuda, saudara-saudara. Dia angkat sambil berlari. Biasanya orang naik kuda. Ini kuda naik orang. Dan dia lakukan ini dalam satu acara. Hebat sekali ya orang ini. Lalu ada orang yang lain lagi. Namanya Terry Hollands. Pada bulan Mei 2018, dia menarik bus bertingkat seberat 12 ton. 12 ton, saudara bayangkan ya. Dalam waktu 17,41 detik. Dia mengalahkan 5 detik lebih cepat dari atlet sebelumnya. Jadi kira-kira seperti inilah. Dia dia tarik dalam tempo 17,41 detik. Luar biasa, saudara-saudara. Jarak 20 meter. Ya tentunya tidak direm tangan ya. Tetapi saudara bisa bayangkan, kita biasanya dorong. Ini narik. Sekuat bagaimana orang ini ya. Mungkin kita terkagum-kagum dengan orang-orang ini. Hebat sekali mereka. Tetapi saudara-saudara, saya ingin menjelaskan malam ini bahwa yang dijelaskan dan dimengerti oleh Alkitab tentang Allah jauh lebih hebat, jauh lebih perkasa daripada orang-orang yang kita tadi lihat. Ulangan 34 ayat 24, Ulangan 3 ayat 24 katakan bahwa tanganmu yang kuat, sebab Allah manakah di langit dan di bumi yang dapat melakukan perbuatan perkasa seperti engkau. Tidak ada yang lain seperti Tuhan yang kita sembah. 2 Tawarik 20 ayat 6. Alkitab katakan, kuasa dan keperkasaan ada di dalam tanganmu, sehingga tidak ada orang yang dapat bertahan melawan engkau. Nah, menyangkut kalimat tangan yang teracung, tangan yang kuat dan teracung, ini merujuk kepada istilah perang. Jadi seorang prajurit yang sementara dalam arena dan berperang. Tadi saya sudah jelaskan Ulangan pasal 5 ayat 15, Ulangan 7 ayat 19, Ulangan 11 ayat 2, semua dengan kalimat-kalimat yang sama, di mana ada kalimat tangan yang kuat, lengan yang teracung. Maksudnya apa ini? Saya ingin saudara perhatikan gambar yang ada di sini. Dalam banyak komentari memberikan penjelasan seperti ini. Lengan yang kuat dan tangan teracung itu merujuk pada situasi atau posisi berperang. Jadi zaman dulu peperangan ya sampai sekarang pun orang kalau berkelahi atau berperang atau sementara sementara berlawanan, maka posisi untuk menghantam musuh bukan posisi berada di dalam saku atau posisi berada di belakang ya atau posisi dilipat seperti ini. Posisi siap menyerang adalah posisi tangan diangkat. Karena tangan diangkat ini adalah tombak yang siap untuk menikam, atau pedang yang siap untuk dihunus, atau posisi apa saja memegang senjata di mana mereka siap untuk berperang. Seperti kita lihat gambar-gambar yang ada di sini. Jadi ketika Alkitab menggambarkan bahwa lengan dan tangan Tuhan yang terangkat, itu adalah gambaran posisi seorang prajurit atau tentara yang sedang siap untuk menyerang. Nah, di dalam Alkitab, ketika kalimat-kalimat mengucapkan tangan yang terangkat, lengan yang kuat, tangan yang kuat, lengan yang teracung, itu adalah posisi
tangan Allah bagaikan posisi seorang tentara di medan pertempuran yang siap menyerang lawan. Jadi dia siap untuk menikam, dia siap untuk menusuk, pokoknya pada posisi menyerang. Dan Allah sendiri melalui Musa dan beberapa nabi yang lain menyampaikan bahwa dia adalah Allah yang siap untuk berperang melawan musuh-musuh Israel, umat-umat Tuhan. Saudara-saudara sekalian, di Keluaran pasal 14, pada saat orang Israel tidak berdaya, maka Allah berkata melalui Musa, katakanlah kepada orang Israel, kamu diam saja dan aku yang akan berperang. Bayangkan, orang Mesir dengan tentara lengkap, orang Israel tidak melakukan apa-apa. Logikanya mereka kalah. Karena baik dari posisi, baik dari jumlah, baik dari kecanggihan alat, maupun dari hal-hal yang lain, termasuk strategi dan hal yang lain secara militer, mereka kalah. Tetapi ketika Alkitab mengatakan, dan Allah yang nyatakan, bahwa dia berperang, maka itu berarti tanggung jawab itu ada di tangan dia. Strategi itu urusannya. Alat itu adalah urusan dia. Dan semua menyangkut persiapan itu semuanya adalah urusan dia. Kadang-kadang kita tidak menyadari akan hal ini. Kita gunakan tangan kita yang terbatas. Layaknya tangan anak kecil yang coba untuk menyerang orang dewasa. Padahal dengan mudah orang dewasa bisa memelentir tangan anak kecil. Begitulah kita. Kita sering menggunakan tangan kita yang kita pikir bisa. Kita sering menggunakan otak kita yang kita pikir mampu. Padahal otak kita, tangan kita, dan apapun yang kita bisa lakukan terbatas. Hari ini ketika kita menghadapi COVID, dan saudara berpikir bahwa di sekitar hidup ini kita tidak mampu lagi. Tapi masih coba-coba kita gunakan dengan kekuatan tangan kita. Saudara, kembali kepada ilustrasi tadi. Bahwa marilah kita memposisikan diri kita sebagai tangan yang tidak berdaya. Ketika Daud tiba di pertempuran, Saul yang lebih tua, berpengalaman, dan lebih perkasa dari Daud, juga ada di pertempuran yang sama. Tapi berhari-hari dia hanya memikirkan tentang lawan yang bahaya, yang besar, yang sulit untuk dia kalahkan. Tetapi 1 Samuel pasal 16-17 menceritakan bagaimana seorang Daud yang hanya datang dengan senjata yang sederhana. Tetapi kalimat yang Daud ungkapkan adalah kalimat yang perlu kita renungkan. Aku datang dengan nama Tuhan. Dan saudara-saudara, kita cukup datang dengan nama itu. Karena nama itu merupakan kekuatan yang besar. Ada tangan yang perkasa menyangkut nama itu. Nama itu adalah nama dari Panglima Bala Tentara Sorga yang pernah berada di belakang Yakub ketika dia ragu. Yang pernah berperang turut bersama dengan Daud ketika melawan Goliat. Yang pernah mengalahkan musuh-musuh Israel ketika Gideon memimpin beberapa ratus orang melawan musuh-musuh Israel. Tangan itu yang tidak terlihat bisa menghancurkan kota yang kuat sekelas Jericho, seperti yang diceritakan dalam Alkitab. Tangan itu tidak perlu dilihat oleh mata manusia, tapi tangan itu perlu diimani dengan mata iman kita untuk meyakini bahwa tangan itu bekerja untuk kebaikan kita. Saudara, tangan dan lengan yang maha kuasa itu
pernah terangkat untuk menenangkan badai saat murid-murid Yesus sudah putus asa dan setelah mereka membangunkannya. Padahal sebelumnya murid-murid berusaha dengan tangan mereka, berusaha dengan pengalaman mereka untuk menenangkan badai. Sampai akhirnya mereka tidak kuat. Kemudian Alkitab katakan, mereka datang kepada Yesus. Kemudian berkata, "Guru, engkau tidak peduli bahwa kami hampir binasa." Cerita Alkitab jelas. Alkitab tidak mengatakan bahwa waktu itu Yesus menunggu waktu sampai akhirnya mereka tidak berdaya atau mereka dalam posisi tenggelam. Tidak. Segera setelah Yesus didatangi oleh murid-murid malam itu, maka tangannya terangkat. Kemudian dia menenangkan badai dengan berkata, "Diam, tenanglah." Dan Alkitab katakan, seketika itu juga laut itu pun tenang. Saudara-saudara, dari semua ilustrasi tentang tangan, maka yang paling indah dari semuanya adalah gambaran bahwa dia adalah Bapa. Kita tadi bicara tentang dia adalah gembala, dia adalah perisai, dia adalah gunung batu. Tapi sedikit kita ambil waktu untuk menerima atau memikirkan bahwa dia adalah Bapa. Sebagai Bapa, apa keistimewaan Allah yang kita rasakan? Mari kita memposisikan diri sebagai anak kecil dan Bapa itu sebagai orang tua dewasa yang besar, yang kuat. Tangan itu yang mengajarkan dan menuntun untuk berjalan. Di sini ada banyak orang-orang tua yang mungkin punya pengalaman bagaimana mengajarkan anak-anak kita yang masih kecil untuk bisa jalan. Maka hanya tangan orang yang lebih kuatlah yang bisa memegang anak kecil supaya dia tidak jatuh. Dan kita adalah seperti itu. Tangan itu yang mengangkat dan menopang di kala jatuh. Tentunya kita punya pengalaman. Pada waktu anak kita masih kecil, mereka jalan, mereka tersandung. Maka jika kita dekat di situ, dengan serta-merta otomatis secara refleks kita akan tahan dan berusaha supaya anak kita tidak jatuh. Begitulah tangan Allah. Tangan itu yang melindungi dari segala macam bahaya. Tangan itu yang menolong dan menyembuhkan di kala sakit. Dan tangan itu yang mengusap air mata di saat kita sedih. Saudara-saudara sekalian, lebih dalam dari makna yang bisa dilukiskan tentang tangan dan lengan yang kuat itu adalah kembali lagi bagaikan tangan dari sang ayah yang begitu kuat dan perkasa, yang menggendong bayi di lengannya, yang memberikan rasa aman dan sentuhan kasih sayang yang begitu lembut. Itulah tangan Allah. Seorang binaragawan belum tentu dia menjadi seorang ayah yang baik, sekalipun dia memiliki otot yang baik. Seorang olahragawan yang bisa mengangkat beban yang berat, belum tentu dalam hidupnya semua mereka bisa menjadi ayah yang baik, yang menggendong anaknya dan mengusap air mata dari anaknya ketika anaknya itu sedih. Tapi jangan lupa, tangan Allah itu sekalipun perkasa, sangat kuat, tapi tangan itu juga memberikan kasih sayang dan perhatian kepada anak-anaknya. Tidak ada seorang ayah yang waras, yang ketika dia menggendong anaknya seperti ini, kemudian ada seorang yang datang mencoba untuk mengganggu, kemudian dia akan ambil anak itu, katakanlah contohnya seperti ini, kemudian dia katakan, ini, silakan ganggu anak ini. Tidak ada. Jika itu adalah anak kandungnya, dia akan lindungi sedemikian rupa, supaya tidak seorang pun menjamah atau melakukan sesuatu yang menyakiti anaknya. Itu adalah sifat umum dari ayah yang sedang menggendong bayi. Tidak pernah ada ayah yang mempersilahkan orang-orang, silakan mengganggu anak saya. Tidak ada seorang ayah yang dengan tega memberikan anaknya untuk dibanting-banting oleh orang lain. Tidak ada.
ketika anaknya itu ada di lengannya, maka semua perhatian, tanggung jawab, kekuatan, kasih sayang, energi yang ada, dia curahkan kepada anaknya yang ada di lengannya. Konsep inilah yang harus kita mengerti dari seorang Allah yang menyatakan dirinya di dalam perjanjian baru sebagai Bapa. Bapa yang penuh dengan belas kasihan. Bapa yang memiliki lengan yang kuat, yang boleh memberikan sentuhan kasih sayang terhadap anak-anaknya. Saya ingin menceritakan sebuah kisah yang terjadi beberapa puluh tahun yang lalu. Pada waktu Perang Dunia Kedua usai, di satu tempat di Amerika Latin, ada kurang lebih 97 anak yatim piatu. Tidak ada ayah, tidak ada ibu. Dan kemudian dikumpulkan oleh seorang yang bernama Rennie Spitz. Pada waktu dia kumpulkan anak-anak yang masih bayi-bayi ini, dan ditaruh di satu bangsal. Semua anak ini diberikan susu yang sama. Diberikan makanan yang sama. Diberikan tempat tidur yang sama. Tetapi anehnya, dalam tahun pertama, 27 anak meninggal. 27. Kemudian 7 lainnya meninggal di tahun kedua. Dan akhirnya setelah beberapa tahun, dari 97 anak yatim piatu yang dikumpulkan oleh Rennie Spitz ini, maka tinggallah 21 yang hidup. Saudara tahu, mengapa 21 anak ini hidup? Setelah diadakan penelitian, kemudian direview, dicek kembali, apa persoalan yang ada. Mereka ini tidak ada sakit, mereka ini diberikan makanan yang sama. Ternyata dari 97 anak ini, 21 anak yang bisa bertahan hidup itu adalah anak-anak yang setiap waktu akhirnya mereka ini diperhatikan, digendong, dielus, diberikan sentuhan kasih sayang dari para dokter, perawat, dan orang-orang yang ada di rumah sakit. Berbeda dengan 27 anak yang meninggal pertama, kemudian 7 anak yang meninggal di tahun kedua, dan beberapa anak yang lainnya akhirnya meninggal di tahun-tahun selanjutnya. Dari hasil evaluasi mereka, bahwa ternyata anak-anak yang meninggal itu adalah anak-anak yang sepanjang waktu mereka hanya diberi makan, mereka hanya diberi tempat tidur, tetapi mereka tidak pernah diberikan sentuhan kasih sayang. Tidak ada orang yang menggendong mereka, layaknya ayah dan ibu yang mendekap, menaruh di dada begitu erat. Setelah beberapa waktu mereka lihat satu persatu anak-anak ini meninggal. Maka akhirnya mereka membiasakan untuk mengambil anak-anak ini setiap hari, beberapa jam, untuk mereka dekap dan memberi sentuhan. Itulah sebabnya akhirnya 21 anak itu bertahan hidup sampai mereka dewasa. Saudara-saudara sekalian, kita semua adalah orang-orang yang rentan. Kita semua adalah bagaikan anak-anak yatim piatu. Di tengah-tengah wabah ini di mana kita tidak punya kekuatan, kita perlu sentuhan. Dan sentuhan itu hanya ada dari lengan yang maha kuasa itu. Saudara-saudara sekalian, lengan itulah yang walaupun tidak ditulis dalam Alkitab, pada waktu bayi Musa dan bayi Yesus selamat dari upaya pembunuhan massal. Saudara tahu, apakah itu karena ibu dan bapak mereka pintar untuk menjaga mereka? Menjaga mereka dengan sempurna? Tidak, bukan itu. Sesungguhnya yang menjaga bayi-bayi ini adalah tangan yang tidak terlihat. Dan itulah Allah. Tangan itulah yang menolong, menuntun, sehingga Herodes tidak bisa mencapai tempat di mana bayi Yesus ada. Tempat itu atau tangan itulah yang melindungi sehingga Musa tidak bisa dijangkau oleh tangan tentara-tentara Mesir pada waktu Firaun memberikan perintah untuk membunuh seluruh bayi-bayi yang ada di kalangan orang Israel yang ada di Mesir pada waktu itu. Jadi
Ini yang saya ingin sebutkan dengan istilah the invisible hand. Tangan yang tidak terlihat, tetapi sangat maha kuasa, sangat berkuasa, memiliki kekuatan yang dahsyat, yang bisa melindungi dan menjaga setiap umat Allah. Dari semua hal yang sudah dilakukan dengan luar biasa oleh tangan itu, maka tangan itulah yang pernah tergantung di kayu salib. Tidak ada seorang pun manusia yang bisa menahan, memikul beban seluruh manusia. Tidak ada. Kecuali tangan yang maha kuasa ini. Disinilah kita mengerti bahwa tangan itu bukan hanya mahir memegang senjata, menyerang musuh. Tangan itu bukannya ahli dalam menyembuhkan orang yang sakit. Tangan itu bukan hanya bisa menjaga orang dari mara bahaya. Tapi tangan itu juga adalah tangan yang berkuasa untuk menolong kita sehingga kita yang harusnya mati oleh karena dosa menjadi selamat. Karena tangan itulah yang pernah tergantung di salib, memikul beban seluruh umat manusia. Namun demikian, di saat tangan itu dalam keadaan tidak berdaya, tangan itu mengulangi kembali apa yang diucapkan oleh Daud di dalam Mazmur 22. Dalam bahasa yang berbeda. Dia sebutkan, Eloi, Eloi, lama sabaktan. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Eko dari Mazmur 22 terdengar di atas kayu salib. Dan kalimat-kalimat ini sering juga kita sampaikan dikala kita mungkin dalam keadaan terbebani. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Saudara, Yesus yang pernah mengucapkan ini, dia sendiri juga membuktikan dari pengalaman yang dialami di kayu salib. Pada akhirnya Allah tidak meninggalkan dia. Walaupun dia sangat menderita. Tetapi karena penderitaannya itulah, maka saudara dan saya selamat. Karena tangan yang tergantung itulah, maka saya dan saudara memperoleh berkat hari ini. Eloi, Eloi, lama sabaktan. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? 1 minggu ke depan, kita akan mempelajari Mazmur pasal 23. Satu pasal setelah Mazmur 22, yang akan menjelaskan banyak bagaimana tangan yang berkuasa itu menuntun kita ke air yang tenang, menolong kita setiap hari untuk mendapatkan rumput yang hijau, bahkan menolong kita ketika kita berada di lembah kekelaman. Hanya dialah yang bisa melakukannya. Karena hanya dialah yang mengatakan, akulah roti hidup, akulah terang dunia, akulah pintu, akulah gembala yang baik, akulah kebangkitan dan hidup, akulah jalan kebenaran dan hidup, akulah pokok anggur yang benar. Hanya dia, yang lain tidak. Jadi, malam hari ini, jika ada pekabaran penting yang saudara harus yakini, adalah serahkanlah hidup kita ke dalam tangan yang maha kuasa itu. Maka kita aman, karena kita berada di lengan yang maha kuasa. Saya tutup dengan ilustrasi ini. Berkali-kali saya ceritakan kisah ini. Oleh karena saya rasa ini sesuatu yang perlu kita renungkan. Pendeta Kurnaidi pernah ke kampus ini untuk beberapa waktu yang lalu ketika beliau mengambil pendidikan S2 di sana. Tahun 2008 sampai tahun 2010 kami berada di kampus ini dan kami tinggal di salah satu apartemen yang ada di kampus ini. Jadi saya mau tunjukkan petanya, kami tinggal di apartemen ini, saudara-saudara. Di lantai paling bawah, disinilah tempat kami tinggal dulu. Ini adalah kampus, ini adalah apartemen tempat tinggal dari mahasiswa yang ada di kampus ini. Nah, satu kali saya ada di
daerah ini, di apartemen ini. Saya baru pulang dari kelas, kemudian saya duduk di depan dari tower ini atau dari apartemen-apartemen ini. Kita sebut apartemen ya, padahal sebenarnya ini rusun, rumah susun kalau kita bilang di sini ya. Jadi saya duduk di bagian bawah, lalu sementara saya duduk di sini, tiba-tiba ada beberapa anak di apartemen yang lain yang bermain-bermain ya, bermain-main. Mereka coba untuk naik turun tangga yang ada di situ, tapi mereka ingin membuat sesuatu di mana mereka ingin taruh spring bed yang mereka susun di bawah sini supaya mereka boleh turun dan mereka loncat di situ. Jadi di depan di anus ini ada tangga. Jadi mereka ingin supaya mereka loncat di situ. Tentu saja kalau tidak ada spring bed, itu tidak bisa mereka lakukan karena jaraknya cukup tinggi, dan kalau mereka lakukan, bisa patah mereka. Jadi yang mereka lakukan adalah mereka coba keluarkan beberapa spring bed dari atas untuk dibawa ke bawah dan disusun supaya mereka bisa loncat dan tidak terjadi sesuatu yang berbahaya. Nah, beberapa anak ini coba untuk mengangkat spring bed itu. Mereka coba untuk pindahkan, taruh di bawah, tapi dasar anak-anak masih kecil. Jadi seberapa kuat mereka mengangkat, mereka tidak mampu. Mereka coba mau lakukan ini, tidak bisa. Berkali-kali dan berbagai upaya mereka lakukan, mereka tidak berhasil. Sampai akhirnya, tiba-tiba dari kelas sana, salah seorang anak itu, dia berlari ke arah sana. Sudah tahu kenapa? Karena dia lihat ayahnya baru pulang kelas. Ayahnya ini seorang hitam, tegap, tinggi, berotot. Kemudian dia datang di sana. Pada waktu anak ini datang dengan ayahnya, sudah tahu apa yang terjadi? Saya perhatikan dari jauh. Rupanya dia minta papanya ini supaya mengangkat spring bed yang ada, supaya dia dan teman-teman meloncat. Ingat, tadi sebelumnya dia sudah coba untuk angkat, dia tidak berhasil. Dia dengan teman-temannya juga coba angkat, tidak berhasil. Tapi ketika ayahnya ini seorang diri naik ke atas, kemudian angkat spring bed ini, dia taruh di atas pundaknya, dan kemudian dia pegang dengan lengannya yang kekar. Dengan mudah dia turunkan spring bed ini ke bawah. 1, 2, dan beberapa. Dan hanya dia sendiri. Dia tidak butuh anak kecil, anaknya itu untuk membantu dia. Dia hanya lakukan itu seorang diri. Saya memperhatikan ini dari jauh. Kemudian saya tersenyum. Kenapa? Karena pada akhirnya saya melihat anak-anak itu dengan senang meloncat di sana. Dan yang menarik adalah pada waktu spring bed yang terakhir diangkat oleh ayahnya itu, sang anak kecil, dia berdiri di belakang, lalu kemudian dia seakan-akan membantu ayahnya. Seakan-akan ingin menunjukkan kepada teman-temannya, ini loh, saya bisa ngangkat. Tapi sesungguhnya bukan dia yang ngangkat. Tenaganya tidak cukup. Yang mengangkat itu adalah kekuatan ayahnya. Saudara-saudara sekalian, anak-anak ini pun senang ketika akhirnya mereka bisa meloncat setelah ayah dari sang anak menolong mereka supaya mereka bisa bermain dengan nyaman pada hari itu. Saudara-saudara sekalian, kita baru saja mempelajari betapa kuatnya lengan dan tangan Allah itu. Dia tidak hanya sekedar menyembuhkan ketika orang sakit. Dia tidak hanya sekedar mengusap air mata ketika orang menangis. Dia tidak hanya sekedar menenangkan angin ribut. Dia tidak hanya sekedar mengatakan tenang untuk mereka yang dalam keadaan gundah gulana. Tangan itu bukan hanya sekedar seperti seorang ayah yang memegang anak yang masih kecil. Tapi tangan yang maha kuasa itu pernah tergantung di salib untuk memberikan keselamatan bagi saya dan saudara. Dengan demikian, tidak ada tempat yang paling menyenangkan memikirkan tentang Bapa
selain kita memikirkan layaknya anak kecil, berada di lengan Sang Bapa. Karena lengan itu, tangan itu adalah tangan yang sangat kuat, melebihi siapapun. Dan tangan inilah adalah tangan Sang Gembala yang nantinya akan kita pelajari sepanjang 1 pekan ke depan. Kiranya Tuhan akan nolong kita untuk memahami dan menyadari bahwa tangan kita terbatas dan kita membutuhkan tangan yang lebih kuat, dan tangan itu hanyalah tangan Allah yang Maha Kuasa. Tuhan kiranya akan nolong kita sepanjang kita mengikuti pekan atau KKR yang diselenggarakan oleh Distrik Jember dari malam ke malam. Saya berdoa semoga kita tetap sehat, kita dapat mengikuti acara ini dengan baik, sehingga berkat Tuhan boleh menjadi bagian kita semua pada sepanjang pekan ini. Saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Saatnya kita untuk berdoa syafaat. Mari kita tunduk kepala dan kita bersatu dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bersemayam dalam tahta kasih kerajaan surga, segala puji, hormat, serta syukur kami haturkan kehadirat Tuhan. Kami sungguh berterima kasih Tuhan. Pada malam hari ini kami kembali Tuhan ingatkan bahwa kami memiliki Allah yang adalah gembala kami, bahkan Allah yang senantiasa siap berperang bagi kami, Allah yang adalah Bapa kami, Allah yang adalah penebus dan juru selamat kami. Tuhan, kami bersyukur atas segala nasihat Tuhan itu, dan kami memohon kiranya Tuhan berkenan untuk mencurahkan Roh Kudus. Tuhan menolong kami semuanya dengan tuntunan Roh Kudus, sehingga kami semuanya oleh kuasa urapan Roh Kudus yang memenuhi kehidupan kami boleh mengalami kuasa dari firman Tuhan. Kami semuanya boleh untuk senantiasa Tuhan menangkan dalam segenap langkah kami. Kami semuanya boleh senantiasa bersukacita di dalam Tuhan, meskipun kami harus menghadapi berbagai tantangan kehidupan. Kami semuanya boleh senantiasa Tuhan sanggupkan, meskipun ada banyak beban yang ada dalam kehidupan kami. Terlebih Tuhan, kami rindu agar nanti ketika Kristus datang yang kedua kali, kami semuanya boleh bersukacita menyambut Kristus dan siap menerima karunia hidup kekal. Saat ini Tuhan, kami sungguh bersyukur karena Tuhan telah mengutus hamba Tuhan, Pendeta Raymond Lohonoman, yang telah Tuhan pilih untuk menyampaikan sabda Tuhan bagi kami semua. Tuhan, kiranya Tuhan semakin memberkati beliau bersama dengan keluarga, sehingga dalam segenap langkah pelayanan semakin penuh dengan kuasa Tuhan untuk menjadi sarana membawa banyak jiwa siap menerima karunia hidup kekal. Juga dalam keluarga semakin Tuhan penuhi dengan berkat kebahagiaan dalam segala aktivitas sehari-hari. Tuhan semakin penuhi dengan berkat sukacita surga, sehingga dengan demikian nama Tuhan yang kembali terpuji dan termuliakan. Saat ini Tuhan, kami juga bersyukur Tuhan telah mempertemukan kami semuanya, para partisipan,
juga siapapun yang Tuhan sudah tuntun untuk bergabung di dalam kebaktian revival distrik Jember ini. Tuhan, kami memohon kiranya Tuhan semakin berkenan, berkarya untuk kami semua, untuk melimpahkan berkat, baik itu rezeki, berkat kesehatan, berkat sukacita, berkat hikmat dan damai sejahtera Tuhan, sehingga kami semuanya boleh menjalani hari-hari kami untuk menjadi berkat pula bagi sesama kami, dan Tuhan semakin terpuji dan termuliakan. Saat ini Tuhan, kami juga berdoa untuk koneksi internet, juga setiap peralatan, bahkan waktu yang Tuhan perkenankan untuk kami gunakan. Kiranya Tuhan kuduskan semuanya, Tuhan berkarya di dalam semuanya, sehingga segala apa yang kami aturkan ini boleh berkenan menjadi persembahan yang harum di hadirat Tuhan, serta menjadi berkat bagi kami semuanya. Saat ini Tuhan, kami juga berdoa untuk jiwa-jiwa yang sedang belajar, bahkan yang sedang bergumul. Tuhan, kami sangat yakin, meskipun saat ini belum bisa untuk kami sebutkan satu persatu nama mereka, oleh karena satu dan lain hal, kami sangat yakin Tuhan mengetahui semuanya itu. Untuk itu Tuhan, kami memohon Tuhan semakin berkarya bagi mereka, sehingga jiwa-jiwa yang sedang belajar juga bergumul, semuanya semakin yakin akan kebenaran, hidup di dalamnya, dan semakin bersedia menyambut Kristus yang sudah semakin segera datang. Kami berdoa pula untuk umat-umat Tuhan yang sakit. Tuhan, kami berdoa untuk Ibu Arifin. Kami memohon Tuhan semakin berkarya, sehingga oleh jamahan Tuhan, Ibu Arifin segera sembuh, sehat, dan kembali beraktivitas dengan yang terbaik, sehingga melalui segala kuasa Tuhan itu, melalui berkat-berkat itu, nama Tuhan yang kembali semakin terpuji dan termuliakan, memenuhi kehidupan kami semuanya. Tuhan, kami rindu agar kami semuanya boleh bertemu kembali pada kesempatan yang berikutnya. Kiranya Tuhan berkenan mengabulkan kerinduan kami itu, dan kami semuanya boleh bertemu, semuanya sudah sehat, semuanya semakin Tuhan menangkan, semakin penuh sukacita Tuhan, sehingga kami boleh semakin bersukacita dalam pertemuan kami yang berikutnya. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan berdoa ini. Dan kami sangat yakin jawaban Tuhan jauh lebih indah dari apa yang dapat kami pikirkan, yang kami haturkan dalam segala keterbatasan kami ini. Dan semuanya ini kami persembahkan di dalam nama yang terindah, yang termulia, yang penuh kuasa, Tuhan kami Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami. Amin. Demikianlah ibadah kita pada malam hari ini telah berakhir, dan kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh hamba Tuhan yang telah melayani pada malam hari ini. Dan tak lupa kami juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Saudara-saudari yang telah bergabung hingga pada selesainya acara ini. Dan kami ingin menyampaikan pengumuman untuk besok malam. Kita akan tetap mengundang kembali Bapak Ibu Saudara-saudari untuk bergabung di dalam serangkaian revival dari distrik Jember pada besok malam di malam yang kedua, yaitu pada hari Senin tanggal 31 Mei tahun 2021, yang dapat diikuti melalui aplikasi Zoom di link yang sama seperti pada malam hari ini, dan juga melalui aplikasi Facebook di akun Good News Broadcasting, ataupun melalui aplikasi Good News Radio 8. Dan acara pada besok malam akan tetap kita mulai pada pukul 19.00 waktu Indonesia bagian Barat, atau pukul 7 malam waktu Indonesia bagian Barat. Kami dari studio mengucapkan terima kasih, selamat malam, Tuhan Yesus memberkati.